Tempat ini begitu banyak berubah sejak aku tinggalkan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah. Keinginanku untuk menghancurkan kamu belum berubah, Jaya. Kabar terbaru, kondisi Pak Kusuma tambah parah. Dan perusahaannya tidak punya stabil. Malahan kemungkinan akan semakin memburuk. Sebaiknya kita harus segera mencari jalan terbaik, Pak. Memang kondisi Papi Kusuma sedang memburuk, tapi menurut saya kondisi perusahaan perlahan akan membaik dan kita nggak bisa membilang kalau perusahaan ini memburuk. Meskipun kenaikannya nggak signifikan, tapi perlahan perusahaan kita naik kok. Maaf Pak Saka, dengan mundurnya para investor dari Kusuma Group, kami para penanam saham memutuskan untuk menjual saham kami ke investor luar. Beliau juga sudah setuju dengan transaksi ini. Dan jika sudah tidak ada yang disampaikan lagi, untuk meeting selanjutnya kita agendakan setelah Ibu Wiryo Sudirjo telah di Indonesia. Pagi, Bu. Ini filenya, Bu. Silakan duduk. Jujur saya bingung banget, Pak. Kenapa semua pemegang saham kita tunduk sama satu nama ini? Siapa sih sebenarnya Ibu Wiryo Sudirjo ini, siapa Pak sebenarnya? Beliau adalah istri kedua dari pemilik Wiryo Sudirjo Group, Pak. Mereka menguasai pasaran Asia dan Amerika. Bahkan kantor pusatnya berada di Amerika, Pak. Yang saya tahu, setelah meninggalnya Pak Wiryo Sudirjo, yang memegang usahanya adalah istri kedua dan anak kandungnya, Pak. Iya Pak, tapi saya ini kan juga pemegang saham separuh dari Kusuma Group. Dan sudah ditandatangani sama Pak Kusuma sendiri. Jadi Ibu Wiryo Sudirjo ini harus tahu, bukan dia yang berkuasa di sini. Jadi sekarang perusahaan Kusuma dan Wijaya dipegang oleh menantunya. Iya, Bu. Anak baru kemarin sore. Tahu apa dia soal bisnis? Selama Pak Kusuma sakit, semua tender dan saham dipegang oleh Pak Saka. Karena Pak Saka sikapnya lebih tegas daripada Pak Kusuma. Tegas? Kita lihat aja apa yang dia bisa lakukan setelah kemunculan saya. Satu hal lagi, semua data perusahaan Kusuma sudah harus ada di meja saya besok pagi. Atau kalian semua akan saya pecat. Paham? Baik, Bu. Bagus. Nikmati aja saat-saat terakhir kamu, Wijaya. Setelah ini, kamu akan menyesal karena kamu pernah menghancurkan hidupku.
Tom, gawat. Kenapa bidadari malamku, ada apa? Tom, tadi ibu bilang sama aku kalau anaknya Pak Lurah yang mau dijodohin ke aku tuh katanya mau datang ke sini. Gimana dong, Tom? Kamu tenang ya. Kalau memang misalkan dia datang ke sini, aku yang maju. Enak aja dia mau rebut pacar aku. Yun, aku tuh pecinta damai. Tapi kalau ada yang mau ngerebut kamu dari aku nggak ikhlas. Aku nggak akan biarin. So sweet banget sih. Tapi kayaknya aku nggak apa-apa deh ketemu anaknya Pak Lurah itu. Kok gitu? Kamu mau dijodohin sama dia? Cie, jealous. Bukannya gitu, Tom. Aku punya cara lebih baik untuk menghindari anak Pak Lurah itu. Kamu tenang aja ya. Tapi kalau misalkan dia ganteng, dia keren, gimana? No, you are the best. Makasih Pedro. Sama-sama, Non. Pedro, nggak apa-apa tunggu sini aja ya. Saya sendiri aja. Gak apa-apa, Non. Ayo ikut masuk ke dalam. Takutnya nanti Non ada apa-apa. Ya? Ya, oke. Oke, ayo di sini aja. Tungguin mobil. Oke. Ya. Gak mungkin nih. Masa Ai tungguin di sini? Nah, kalau ada apa-apa sama Non Arin, terus Ai juga nggak bisa laporan sama Masaka. Aduh. Kayaknya Ai harus jadi mata-mata nih, kayak di film-film. Keren pasti. Kacamata, jadi mata-mata. Mata. Pi, ayo makan dong, Pi. Dokter bilang Papi itu harus makan supaya Papi cepat sehat. Papi. Halo? 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 Kemana Kusuma? Padahal aku sengaja menghubunginya lewat nomor baruku. Kenapa dia menghindar? Apa dia sengaja supaya aku nggak bertemu dengan anakku? Aku harus mencari tahu tentang anakku. Ariana, gimana perasaan kamu akhir-akhir ini? Ada yang ingin kamu ceritakan sama saya? Sebenarnya ada sih yang sedikit mengganggu pikiran saya beberapa hari ini. Tapi saya langsung ngomong ke sumber masalah itu. Dan ya lumayan bikin lega. Cuman saya masih pengen ngomong sama seseorang untuk menyelesaikan masalah saya sama dia. Ya, kamu benar banget. Jika kamu rasa ini perlu, memang lebih baik kamu bercerita. Atau kamu bicarakan dengan orang yang bersangkutan. Agar masalah kamu ini cepat selesai dan bisa mengurangi beban pikiran kamu, baik yang kamu sadari ataupun tidak. Iya, Bayu. Jika panik kamu sudah berkurang, itu artinya saya tidak perlu lagi meresepkan obat penenang buat kamu. Tapi satu hal, kalau kamu ada waktu senggang atau kamu butuh rileks,
Alangkah baiknya kamu mencari pengalian untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang kamu sukai. Atau bahkan sekedar mendengarkan musik. Musik? Musik apa aja bisa ya? Apapun, senyamannya kamu. Tapi kalau saya boleh kasih saran, seperti musik jenis instrumen, suara hujan, lainnya, saya rasa itu cukup baik buat kamu. Mata-mata, hai sekarang jadi mata-mata. Aduh, pakai mata dong Pedro, pakai mata. Oh ya, ngomong-ngomong, Ibu Ariana kesini sudah sarapan kan? Sudah. Bu dokter apa pacar sih? Perhatian banget kayaknya. Emang harus begitunya tuh? Hah? Nanyain udah sarapan lah. Mencurigakan. Makasih banget ya Bayu ya. Saya ngerasa lebih lega setiap ngobrol sama kamu. It's okay Ariana. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Oh ya, titip salam saya sama Galvin. Kalau kamu ketemu dia ya. Ya, pasti. Ya. Saya pamit dulu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Aduh, susah juga ternyata. Jadi mata-mata tuh hampir aja ketahuan. Ya, hebat juga berarti tuh si James Bond itu tuh. Aduh. Nggak ada lagi. Non. Kok kayak ngos-ngosan gitu, kenapa? Ini tadi hampir naik. Enggak, tadi Ai abis nyelamatin kucing. Kucing hampir ketabrak, Non. Jadi, Ai ikutan kaget. Oke, bisa ke kantor sekarang nggak? Soalnya saya lagi buru-buru nih. Oh bisa. Saya? Let's go. Kucingnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aman kucingnya. Cuman Ainya yang jadi kaget. Repot jadi mata-mata. Yuk. Pelan-pelan ya? Awas, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Bisa? Bisa. Awas, tunggu. Ya. Kamu bisa sandaran? Bisa. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku malu banget. Aku merasa bersalah sama kamu. Akhir-akhir ini aku merasa banyak pikiran, stres. Aku stres banget loh. Mikirin kalau aku itu bisa nggak ya jadi ayah yang baik untuk anak aku. Aku bisa nggak ya jadi suami yang baik buat kamu. Aku nggak tahu harus gimana sayang. Terus kata-kata itu keluar gitu aja. Aku nggak siap jadi seorang ayah. Tapi aku mau berusaha. Aku mau berubah dengan bantuan kamu sayang. Aku mau dan pengen banget bisa jadi ayah yang baik dan suami yang baik buat kamu. Kamu mau ya bantu aku? Mas Galvin tuh nggak perlu minta maaf sama Riri.
Riri yang perlu minta maaf sama Mas Al. Maafin Riri yang selalu kekanak-kanakan. Maafin Riri yang selalu gak dewasa, gak bijak, dan selalu ngerepotin kamu, Mas. Sejujurnya Riri juga belum siap kok buat jadi ibu. Riri takut. Takut banget, Mas. Tapi bener kata Mas Calvin. Kita bisa belajar bareng-bareng. Ya kan? Iya. Maafin aku yang selalu gak bisa sempurna ya, Mas. Maafin aku yang selalu ngerepotin kamu. Ariana udah beres konseling belum ya? Gimana tuh kalau udah keterusan konseling, terus dia nyaman sama si dokter Bayu itu? Permisi, Pak. Sil. Ini dokumennya. Oke, makasih ya. Beres ya? Udah, Pak. Pak Saka kenapa bengong gitu, Pak? Lagi mikirin Bu Ariana ya? Saya ngerasa bersalah aja sih nggak bisa anterin Ariana konseling. Itu aja. Psikiaternya Bu Ariana cowok ya, Pak? Iya. Hati-hati loh, Pak. Takutnya baper. Karena kan setiap konseling itu pasti curhat kan, Pak? Kalau lama-lama curhat kan pasti bakalan nyaman. Ya, masa sembarangan ngomongnya. Ada aja kamu. Ya udah, Sisil permisi ya, Pak. Permisi. Paket. Permisi. Ya, cari siapa ya? Oh, ini saya mau antar paket. Apa benar ini alamat Pak Kusuma? Oh iya benar, paket apa sih? Sini biar saya terima. Maaf Bu, tidak bisa. Ini paketnya untuk anak laki-lakinya Pak Kusuma. Oh, masih salah ini. Pak Kusuma yang ini nggak punya anak laki-laki, anaknya cuma satu perempuan. Oh baik kalau begitu, terima kasih ya Bu. Permisi. Iya. Bu, Pak Kusuma cuma punya anak satu, perempuan. Dia nggak punya anak laki-laki, Bu. Kamu yakin? Yakin, Bu. Pembantunya kasih tahu, Bu. Nih, ambil. Makasih, Bu. Di mana anakku? Apa yang Kusuma sudah lakukan terhadap anakku? Seharusnya Kusuma menjaganya. Di mana kamu, Nak? Papi sadar, Pi. Papi bangun, Pi. Belum saatnya kamu pergi sekarang, Pak Kusuma. Hidup kamu itu harusnya selayak mayat di dunia ini. Ternyata papinya Ariana lagi kritis sekarang. Kayaknya gue bisa memanfaatkan keadaan ini. Itu motor di belakang, kayak dari tadi ngikutin kita deh. Pedro, kamu ngebut deh, ngebut. Mama sudah sampai di sini. Mama akan lakukan segala cara untuk menemukan kamu kembali. Kayaknya aku pernah lihat ibu ini. Tapi di mana ya? Dengan begini lo nggak akan lagi jadi suami yang dicintai Ariana ataupun menantu kesayangan Kusuma, Saka. Bye, Saka.
Udah saatnya Riana jadi milik gue.